Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin, nama aku Aldi Yulianto, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tafsir, yaitu tafsir Yasin dari perspektif sains dan sejarah. So, check it out. Sesuai dengan judulnya, buku tafsir Yasin dalam perspektif sains dan sejarah ini berisi mengenai proses tafsir yang dilihat dari sudut pandang sains dan sejarah. Selain tujuan Allah menurunkan surat Yasin yaitu untuk menambahkan keyakinan dan semangat baginda Rasulullah SAW terhadap perjuangannya yang suci itu, surah Yasin juga diturunkan untuk menambah ilmu pengetahuan umat Islam itu sendiri tentang akidah tauhid, tentang sejarah perjuangan para anbiya dan para pengikut mereka yang beriman dan taat, dan juga tentang fenomena alam semesta yang maha luas ini, khususnya alam gaib yang amat kompleks itu. Ini penting karena pada peringkat permulaan wahyu diturunkan, manusia sangat cetek dan dangkal sekali ilmu pengetahuannya terhadap agama, akhlak, dan juga takwa. Surah ini mengandung beberapa bagian. Bagian pertama terdiri dari ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Dalam bagian ini, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ialah salah seorang rasul yang dilantiknya untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia bagi memperbetulkan segala penyelewengan, khususnya penyelewengan akidah yang berlaku di kalangan mereka. Bagian kedua terdiri daripada ayat ke-13 hingga ayat yang ke-32. Dalam bagian ini, Allah menjelaskan kaidah berdialog yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW, karena baginda senantiasa berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat, khususnya golongan yang bijak dan berpengaruh. Perlu diketahui bahwa ketika berhujah dengan golongan yang mahu berpikir, seseorang itu mestilah menggunakan logika dan menggunakan fakta yang sebenar dengan tepat. Karena kedua-dua unsur ini boleh mendorong seseorang itu berpikir dengan lebih matang. Ini dapat menghindarkan sikap suka berpegang kepada mitos atau cerita dongeng yang digosok ke dalam kitab-kitab agama yang telah diubah isi kandungannya oleh para pendeta selepas kewafatan seorang rasul. Selanjutnya kita ke bagian ketiga. Bagian ketiga terdiri daripada ayat ke-33 hingga ayat ke-40. Dalam surah ini, konsep sains hayat dan sains kosmos diterangkan dengan jelas. Tujuannya supaya manusia sadar bahwa itu adalah bukti yang menunjukkan Allah ialah pencipta yang maha bijaksana. Oleh itu, manusia tidak boleh sama sekali daripada menyembah selain Allah dan tidak boleh mematuhi selain syariatnya. Bagian keempat. Bagian keempat terdiri daripada ayat ke-41 hingga ayat ke-44. Dalam bagian ini pula Allah memaparkan kisah tribulasi perjuangan Nabi Nuh alaihissalam untuk dibandingkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tribulasi perjuangannya sendiri. Walaupun tribulasi perjuangannya cukup getir, namun perjuangan Nabi Nuh alaihissalam lebih getir karena selain sukar mendapat sokongan atau dukungan daripada kaumnya, perjuangan baginda terpaksa mengambil masa yang terlalu panjang. Lalu bagian kelima. Bagian kelima terdiri daripada ayat ke-45 hingga ayat ke-68. Dalam bagian ini, Allah menceritakan kisah hari kiamat, kebangkitan semula manusia daripada kubur, mahsyar, surga, dan neraka, serta keadaan penghuni di dalamnya. Lalu ada bagian yang keenam. Bagian keenam terdiri dari ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70. Dalam bagian ini, Allah menafikan dakwaan para sastrawan Quraisy yang menyamakan Al-Quran dengan syair, di samping menafikan tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ialah seorang penyair yang pandai menggunakan ilmu sihir. Bagian ketujuh terdiri daripada ayat yang ke-71 hingga ayat ke-81. Dalam bagian ini Allah memerintahkan manusia supaya senantiasa menggunakan kemahiran berpikir bagi mencari rahasia kejadian alam ciptaannya agar mereka menjadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi. Ini penting karena Allah tidak akan menerima iman seseorang secara ikut-ikutan saja, karena iman secara ikut-ikutan tidak dapat menjamin seseorang daripada penyelewengan akidah. Antara langkah yang perlu diambil oleh seseorang untuk meningkatkan keimanan dan ilmu pengetahuannya. Dengan membuat penyelidikan yang mendalam terhadap kejadian alam, seseorang itu dapat menikmati kemanisan iman yang didukungnya. Beriman tanpa ilmu adalah lemah dan berilmu tanpa iman adalah kufur. Allah tidak menyanjung orang jahil yang beriman dan begitu juga ilmuwan yang kufur.
karena orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi saja yang dapat menjalankan tugas khalifah di muka bumi ini dengan sempurna. Bagian ke-8 atau bagian yang terakhir terdiri daripada ayat ke-82 dan ayat ke-83, yaitu ayat yang terakhir bagi surah ini. Dalam bagian ini, Allah membuat kesimpulan terhadap seluruh persoalan yang dibangkitkan dalam surah ini. Berdasarkan kuasa mutlak yang ada padanya, Allah mampu mencipta sesuatu dalam sekilap mata atau sekejap mata. Namun menurut fitrah, sunnah, kedak dan kodornya, sesuatu itu tidak dapat dijadikan secara tiba-tiba dalam sekejap mata. Sebaliknya, mengikuti kaidah evolusi. Beralih ke kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku ini yaitu segala persoalan dalam setiap bagian diuraikan dengan terperinci dan runtut. Lalu kalimat-kalimat yang digunakan dalam buku ini juga mudah untuk dipahami. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan buku ini yaitu meskipun secara keseluruhan kalimatnya mudah dipahami, namun ada beberapa kata yang tidak bersifat umum atau asing, serta penggunaan bahasa Melayu yang memiliki dua atau lebih makna bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai penutup dalam podcast ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Wahyu yang terkandung dalam surah Yasin ini sebanyak 83 ayat. Ini mengandung banyak sekali pengajaran. Sekiranya dihayati, sudah pasti banyak kemajuan yang dapat dicapai dalam hidup ini karena message-nya atau pesannya itu sangat jelas. Antaranya ialah supaya kita dapat memantapkan iman terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini adalah ajaran agama Allah yang terakhir diturunkan untuk seluruh umat manusia. Bimbingannya dapat menjamin kebahagiaan hidup kita. Usia dunia ini sudah terlalu lama. Menurut kajian ahli sains, usia dunia sudah menjangkau hampir 5.000 juta tahun. Namun belum ada tanda-tanda yang nyata yang menunjukkan dunia ini akan hancur atau berlakunya kiamat. Dan sebelum kiamat itu terjadi, marilah kita isi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat agar kita berjaya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian resensi buku Tafsir Yasin dari perspektif sains dan sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.